sini aku bakal bahas tentang kelompok sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia nggak bisa hidup sendiri. Kita selalu butuh orang lain buat berinteraksi, bekerja sama, dan saling membantu. Nah, dari proses itulah terbentuk yang namanya kelompok sosial, yaitu sekumpulan individu yang saling berinteraksi dan punya tujuan bersama. Kalau dilihat dari proses terbentuknya, kelompok sosial itu dibagi jadi dua, yaitu kelompok semu dan kelompok nyata. Yang pertama, kelompok semu. Kelompok semu merupakan kelompok yang terbentuk secara sementara, tanpa ikatan yang kuat antar anggotanya. Biasanya karena situasi tertentu aja. Kelompok semu terbagi lagi menjadi tiga, yaitu kerumunan, massa, dan publik. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kerumunan atau crowd, yaitu sekumpulan orang yang berkumpul di satu tempat dan waktu yang sama. Contohnya penonton konser, orang-orang di pantai, dan orang yang antri di terminal. Yang kedua ada massa. Nah, massa ini terbentuk karena adanya minat yang sama terhadap sesuatu. Massa dibedakan menjadi dua. Yang pertama, massa aktif, yaitu mereka yang ikut bertindak. Contohnya peserta demonstrasi. Yang kedua, massa pasif, yaitu orang yang hanya menyaksikan tanpa ikut bertindak. Misalnya penonton aksi di jalan. Yang ketiga, publik. Nah, publik ini terbentuk karena adanya perhatian terhadap suatu isu atau topik. Ada publik aktif yang ikut menanggapi, seperti debat di media sosial. Dan ada pula publik pasif, yang cuma membaca atau memperhatikan aja. Bentuknya bisa publik umum, tersebar, abstrak, maupun aktif. Itu semua tergantung dari seberapa besar partisipasi anggotanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kelompok nyata. Berbeda dengan kelompok semu, kelompok nyata itu punya ikatan sosial yang jelas dan tujuan bersama. Kelompok nyata dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, kelompok statistik, yaitu sekumpulan orang yang dikelompokkan hanya berdasarkan data, bukan karena interaksi sosial. Contohnya, jumlah penduduk laki-laki di Indonesia. Mereka termasuk satu kelompok data, tapi nggak saling berhubungan. Yang kedua, kelompok sosial, yaitu kelompok yang anggotanya berinteraksi langsung dan punya hubungan sosial. Contohnya keluarga, teman sekolah, atau kelompok belajar. Yang ketiga, ada kelompok terarah atau khusus, yaitu kelompok yang dibentuk untuk tujuan tertentu. Misalnya panitia acara sekolah, organisasi OSIS, atau tim proyek. Yang terakhir atau yang keempat, kelompok tidak terarah, yaitu kelompok yang terbentuk tanpa tujuan yang jelas. Contohnya orang-orang yang kebetulan ngobrol di halte atau di taman. Kalau dilihat dari ikatan antar anggotanya, kelompok sosial bisa dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, kelompok formal, yaitu kelompok yang punya aturan dan struktur yang jelas, seperti OSIS, pramuka, atau perusahaan. Yang kedua, kelompok informal, yaitu kelompok yang terbentuk secara alami karena kedekatan, misalnya kelompok teman nongkrong, atau komunitas hobi. Yang ketiga, kelompok keanggotaan, yaitu kelompok yang benar-benar kita ikuti dan kita diakui sebagai anggotanya. Contohnya siswa di sekolah atau anggota klub futsal. Yang keempat, kelompok referensi, yaitu kelompok yang dijadikan panutan, meskipun kita bukan anggotanya. Misalnya grup K-pop idol, influencer, atau tokoh masyarakat. Yang kelima, in-group dan out-group. Nah, in-group ini adalah kelompok kita sendiri, sementara out-group itu kelompok di luar kita. Contohnya antara klub bola yang berbeda atau antar fandom.
Yang keenam, paguyuban dan patembayan. Nah, paguyuban atau Gemeenschap adalah kelompok yang hubungan antar anggotanya bersifat pribadi dan kekeluargaan, seperti keluarga atau tetangga. Sedangkan patembayan atau Gesellschaft bersifat formal dan sementara. Contohnya hubungan antara pegawai dan perusahaan. Nah, jadi dari semua jenis kelompok sosial tadi, bisa kita simpulkan bahwa manusia itu makhluk sosial yang selalu butuh berinteraksi. Kelompok sosial membantu kita untuk saling bekerja sama, berbagi pengalaman, dan mencapai tujuan bersama. Dengan memahami berbagai jenis kelompok sosial, kita jadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan bisa berperan lebih baik di masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih udah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa.